Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Salatan wa salaman ala nabiyina al-mujtaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi ballagha risalah wa 'addal amanah wa nasaha hadhil ummah wajahada fi sabilillahi haqqa jihadih, amma ba'd. Anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sesi yang ke-6 ini ustaz akan memberikan uraian penjelasan tentang tema kita, yaitu bahayanya korupsi serta makna di balik katonan ampe dan penjelasan tentang sumbang dua balai. Anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada katonan ampe dan 12 sumbang dua balai tadi, kita akan menjelaskan, menguraikan tentang bahayanya korupsi. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal. Akan ada suatu masa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu tidak lagi menghiraukan dari mana harta yang dia dapatkan, min halal atau min haram, dari yang halal atau yang haram. Jadi tidak lagi mempersoalkan halal haram dalam mencari harta. Dan dewasa ini kita melihat realita betapa banyak orang yang dari level bawah sampai level atas itu melakukan perbuatan tercela, yaitu perbuatan korupsi. Mungkin kesimpulan kita, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang kita alami hari ini. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halal aw min haram. Na'udzubillah min dzalik. Tentang masalah korupsi, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati para sahabatnya ketika itu mencari-cari sahabat yang wafat. Dan di saat itu sahabat yang dicari tadi ditemukan oleh sahabat yang lain. Dialah yang akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dialah orang yang akan menempati kenikmatan yang begitu tingginya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sungguh dia sedang berada di neraka. Padahal orang sahabat ini tadi adalah orang yang mati syahid, meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala karena berperang. Tapi Rasul katakan dia di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa dia sedang berada di neraka? Bukankah balasan yang Allah berikan kepada orang yang mati syahid itu adalah surganya? Lalu kenapa dia di neraka?" Lalu Rasulullah SAW katakan, dia mengambil pengikat kepala sebelum itu dibagikan kepada kita. Artinya dia mengambil kemudian harta yang seharusnya dibagikan terlebih dahulu, dia ambil untuk dirinya. Maka dia meninggal dalam keadaan perbuatan dosa. Maka di saat itulah ada pelajaran yang kita ambil. Kalau itu bukan hak kita, jangan sekali-kali untuk mengambilnya. Kalau itu bukan milik kita, jangan sekali-kali untuk mengambilnya. Kalau hak itu milik orang lain, tunaikan hak itu terlebih dahulu. Jangan mengambil bukan hak kita. Anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah korupsi di tempat kita ini merajalela. Masalah korupsi di tempat kita ini sebuah perbuatan dosa yang banyak dilakukan oleh manusia. Maka kita sebagai orang yang beriman, orang yang memahami rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjauhi sifat korupsi. Anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan korupsi adalah perbuatan yang dilarang.
dan hasil yang didapatkan dari hasil korupsi adalah hasil yang haram, maka orang-orang yang memakan makanan yang haram, orang-orang yang ya, melakukan aktivitasnya dengan melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, sungguh membuat dirinya akan susah di dunia dan susah di akhirat. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebutkan, orang-orang yang senantiasa melakukan korupsi, memakan harta yang haram, maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan, "Tsumma dzakara ar-rajul yutilu as-safar ash'asa yamuddu yadayhi ila as-sama. Ya Rab, ya Rab, wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang dia bersafar, rambutnya kusut, bajunya lusuh, mukanya berdebu. Di saat itu dia mengangkat tangannya seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang paling mulia. Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Wa mat'amuhu haram. Apa yang dia makan dari sesuatu yang haram. Wa mashrabuhu haram. Apa yang dia minum dari sesuatu yang haram. Wa malbathuhu haram. Apa yang dia pakai dari harta yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Dan dia dibesarkan dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang korupsi, orang-orang yang memakan bukan harta bukan miliknya, memakan harta yang haram, maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di dalam surah Al-Mu'minun ayat 51 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Inni bima ta'maluna alim. Wahai para utusanku, kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Makanlah dari makanan yang baik dan kerjakanlah amal saleh. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maknanya di sini adalah Allah perintahkan kepada para nabi dan para rasul untuk memakan yang halal lagi baik dan kerjakanlah amal soleh. Sehingga seorang ulama yang bernama Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, makanan yang halal itu akan mempermudah orang untuk melakukan amal soleh. Makanan yang halal lagi baik akan mempermudah orang itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang memakan harta yang haram, harta bukan miliknya, harta dari hasil korupsi, akan mempersulit dirinya untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah. Akan mempersulit dirinya untuk melakukan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat dia memakan makanan yang haram, memakan makanan dari hasil korupsi, memakan makanan yang bukan miliknya. Anak-anak ustadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memakan makanan yang haram dari hasil korupsi, bukan miliknya, maka di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, la yarbu lahmun nabata min suhtin fakanatin naru aula bihi. Daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka layak untuk dijilat oleh api neraka. Anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu besar ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan korupsi, memakan harta yang haram, memakan harta bukan miliknya. Untuk itu, ketika dalam kehidupan ini, mengarungi kehidupan ini, ada satu hal yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah. Orang melakukan perbuatan korupsi menganggap bahwasanya dirinya sedang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tidak tahu, tapi perlu kita ingat, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Baik apa yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi
maupun terang-terangan. Maka khasyah, rasa takut, ya, itu harus kita tanamkan di dalam jiwa kita. Dalam keadaan sendiri kita ingat Allah, dalam keadaan ramai kita ingat Allah. Kalau demikian yang kita perbuat, niscaya kita akan terhindar dari perbuatan korupsi. Betapa banyak orang yang merasa nyaman dalam perbuatan dosa di saat tidak dilihat oleh orang lain, karena menganggap bahwasanya orang lain tidak melihat dan mereka lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu tanamkan nilai-nilai ihsan dalam diri kita. Ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadah engkau kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun engkau tidak mampu dalam derajat itu, maka yakinilah bahwasanya Allah melihat apa yang sedang engkau kerjakan. Anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam kitab Imam Al-Ghazali, judulnya adalah Ihya Ulumuddin, beliau menceritakan tentang tradisi yang dibangun oleh keluarga di masa Rasulullah SAW. Setiap kali suami mereka keluar dari rumah untuk mencari nafkah, maka istri senantiasa berpesan kepada suaminya. Pesan yang diberikan istri kepada suaminya adalah, wahai suamiku, kami dan anak-anakmu bisa menahan rasa lapar ketika engkau datang ke rumah ini dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Dan kami tidak bisa menahan perihnya siksaan Allah Subhanahu wa taala di saat engkau datang ke rumah ini dalam keadaan membawa harta yang haram. Maka untuk itu jauhilah harta yang haram. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka korupsi merupakan perbuatan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang korupsi, orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang korupsi tidak memiliki akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang korupsi akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Fa'tabiru tadi. Dalam penjelasan selanjutnya kita akan mengkaji tentang katonan ampe dan sumbang dua baleh. Anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, katonan ampe dan sumbang dua balai ini merupakan masalah adab dan akhlak. Katonan ampe, ya, tutur kata, ya, itu harus pada tempatnya. Ya, kato, ya, mendaki, ya, berkata kepada orang yang lebih dewasa, berbicara kepada orang yang dewasa. Islam mengajarkan berbicara kepada orang yang lebih dewasa daripada kita adalah dengan tutur kata yang lemah lembut, dengan tutur kata yang baik, dengan pemilihan bahasa yang baik, karena itu cerminan dari iman seseorang. Akhlak adalah cerminan dari keimanan seseorang. Maka kalau dia meninggi, ya, atau kalau dia mengeraskan suaranya kepada orang yang lebih tua, kepada orang tua, kepada guru, ya, kemudian kepada, ya, orang yang lebih besar daripada kita, maka di saat itulah kedurhakaan telah kita buat. Kepada orang tua, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau katakan kepada kedua orang tuamu uff saja tidak boleh. Ya, ketika orang tua meminta tolong kepada kita, kemudian kita katakan penolakan atas apa yang diminta oleh orang tua, itu saja sudah perbuatan dosa, apalagi meninggikan suara kepada orang tua. Maka anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ini. Kemudian, ya, kata mandata, ya, kata yang mana, ya, kita perhatikan berbicara dengan orang yang seumuran dengan kita. Juga harus memperhatikan akhlak di sini. Ya, tidak boleh menghinanya, tidak boleh, ya, memfitnahnya, tidak boleh mengejeknya, karena itu dapat melukai hatinya. Ya.
Kemudian kata menurun, ya, ditujukan kepada orang yang lebih muda daripada kita, anak-anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling sayang kepada anak-anak, orang yang paling sayang kepada orang yang umurnya di bawah beliau. Sampai-sampai ada sahabat Abdullah bin Abbas yang senantiasa digonceng oleh Rasulullah SAW. Beliau memberikan nasihat, ya bunayya, wahai anakku. Dalam bahasa Arab, ya bunayya itu merupakan perkataan yang begitu serat dengan kasih sayang. Itulah bentuk kata menurun, ya. Kemudian ada lagi kata melereng. Kata melereng ini ditujukan kepada berbicara kepada orang-orang yang kita segani. Di antaranya adalah kepada mertua, kepada menantu, kemudian kepada orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi. Ya, maka harus diperhatikan tutur kata ini, karena banyak orang yang masuk neraka karena lisan. Maka Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Mu'ad bin Jabal, kuffa alaika hadza, jaga lisanmu ini wahai Mu'ad. Karena memang banyak orang yang tidak mampu mengontrol pembicaraannya, tidak mampu menempatkan di mana seharusnya dia menggunakan bahasa ini, menggunakan tutur kata ini, dia tidak mampu. Maka anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan kepada siapa kita berbicara, karena itu menentukan baik buruknya seseorang, karena menentukan akhlak seseorang. Untuk itu jaga lisan kalau ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan selanjutnya berkenaan tentang sumbang dua baleh. Kalau kita baca tentang aturan sumbang dua baleh ini, yang mana sebenarnya sumbang dua baleh ini ingin mengangkat derajat wanita, ingin meninggikan derajat wanita. Dalam Islam, wanita itu ditempatkan di tempat yang paling mulia. Sebelum Islam datang, masyarakat jahiliyah pada waktu itu betul-betul menjauhi norma-norma kemanusiaan dengan menghinakan wanita. Di dalam kitab Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, yang judulnya adalah Sirah Nabawiyah, dijelaskan, sebelum Islam datang, wanita itu dihinakan. Dengan cara apa orang-orang kafir jahiliyah itu menghinakan wanita? Satu, ketika wanita itu dalam kondisi haid, maka dia tidak boleh tinggal dengan suaminya. Dijauhkan, ada tempat khusus yang ditempatkan bagi wanita yang haid. Apa keyakinan yang dimiliki oleh orang kafir jahiliyah pada waktu itu? Kalau wanita itu sedang haid, dia membawa bencana, membawa malapetaka. Dan bahkan orang-orang Arab jahiliyah ketika memiliki anak perempuan itu aib bagi mereka. Sampai-sampai sahabat Umar bin Khattab sebelum dia masuk Islam, dia pernah membunuh anak perempuannya sendiri karena dia menganggap memiliki anak perempuan itu aib. Kemudian pada masa masyarakat jahiliyah, perempuan, para istri itu bisa ditukar dengan istri yang lain, seperti barang ditukar. Semalam di rumah si fulan, nanti balik lagi ke rumah. 3 hari di rumah si fulan, balik lagi. Begitu dihinakannya perempuan pada masyarakat jahiliyah sebelum Islam datang. Ketika Islam datang, Islam mengangkat derajat manusia, Islam meninggikan derajat manusia. Sampai-sampai Rasulullah SAW katakan, ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kepada siapa yang saya lebih dahulu berbakti, kepada ayah atau kepada ibuku? Rasul katakan, kepada ibumu. Kemudian kepada siapa lagi ya Rasulullah? Kepada ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Kepada ibumu. Rasulullah SAW menyebutkan 3 kali bukti penegasan bahwasanya yang pertama kali engkau muliakan adalah wanita, yaitu ibumu. Baru yang keempat adalah ayahmu.
begitu ajaran Islam mengajarkan kita. Dan wanita ini dimuliakan dengan menutup auratnya. Wanita ini dimuliakan dengan aturan yang telah diberikan di dalam Islam. Dan di dalam adat kita mengenal dengan kata sumbang dua baleh. Adat Minangkabau berdasarkan adat basandi syarak basandi kitabullah. Sebenarnya kalau kita lihat sumbang dua baleh ini sumbernya adalah Islam. Sumbernya adalah Islam. Dan sumbang dua baleh ini berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Karena memang adat Minangkabau ini tidak bisa dilepaskan dalam Islam, tidak bisa dilepaskan dari agama Islam, karena ada sebuah keyakinan dan sebuah aturan yang harus dijalankan dalam adat Minangkabau, yaitu adat basandi syarak basandi kitabullah. Anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Ustadz akan menguraikan satu persatu tentang sumbang dua baleh. Sumbang itu artinya adalah segala sesuatu yang salah, sumbang, atau melanggar ketentuan adat, namanya sumbang. Maka ada larangan atau ada perbuatan yang salah jika dilakukan, yaitu ada 12. Ini khusus bagi wanita, karena untuk meninggikan derajat wanita tadi. Yang pertama adalah sumbang duduk. Sumbang duduk. Jadi sumbang duduk itu maksudnya adalah adat kebiasaan mengatur bahwasanya yang paling pantas bagi perempuan posisi duduk itu adalah bersimpuh. Tidak boleh bersila seperti laki-laki. Jadi untuk memuliakan perempuan, karena perempuan itu adalah makhluk yang lembut, wanita, makhluk yang harus disayangi, makhluk yang harus ditinggikan derajatnya. Maka ketika duduk, wanita tadi tidak boleh dalam keadaan bersila, tapi posisinya adalah bersimpuh. Kemudian ketika duduk di kursi haruslah menyamping dan merapatkan paha, karena ditakutkan nanti aurat wanita tadi terlihat. Ditakutkan nanti kehormatan wanita tadi terlihat oleh orang yang tidak layak untuk melihatnya. Maka sumbang duduk adalah tata cara tentang bagaimana seorang wanita itu duduk. Kemudian sumbang tagak. Sumbang tagak, saat berdiri pun perempuan diatur untuk berdiri dengan sopan, tidak berkacak pinggang, dilarang berdiri di tangga ataupun di depan pintu, dilarang untuk berdiri di pinggir jalan, dan jika tidak ada yang dinanti, dan tentunya dilarang berdiri berdua dengan yang bukan mahram. Nah ini bagi anak-anak Ustaz, perhatikan ini, dilarang berdua-duaan dengan yang bukan mahram, karena ditakutkan nanti itu akan terjadi apa yang diinginkan oleh syaitan. Kemudian akan terjadi hal-hal yang mengarahkan kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah sumbang jalan, sumbang bajalan. Ketika berjalan, perempuan haruslah berkawan, tidak boleh sendiri-sendiri. Dan ketika berjalan tidak boleh tergesa-gesa, namun harus tetap hati-hati. Diumpamakan bahwasanya kalau semut itu tidak terinjak, bahkan tidak mati ketika dia lewat. Maknanya adalah betul pelan-pelan dan tidak cepat, dan tidak berlenggok-lenggok ketika berjalan, sehingga membuat pandangan laki-laki tertuju kepada wanita tadi, menyebabkan terbukanya perbuatan dosa. Kemudian sumbang bakato. Sumbang bakato ini adalah yang keempat. Haruslah berkata dengan sopan dan memiliki tujuan. Haruslah mengerti dengan katonan ampe yang kita uraikan tadi. Ia harus tahu dengan siapa ia berkata.
dilarang untuk memotong pembicaraan orang lain dan berkata terlalu kegirangan sehingga tampak nanti wujud kesombongan. Sumbang bakato. Dan juga tidak diperbolehkan untuk menghibah orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, memfitnah orang lain. Sekali lagi, jaga lisan. Kemudian sumbang mencaliak. Perempuan dilarang untuk menatap dengan laki yang bukan mahramnya. Ia harus menundukkan dan menjaga pandangannya. Saat ada tamu, sebisa mungkin untuk tidak melihat jam terlalu sering, supaya tamu tadi tidak menganggap saya ini sepertinya diusir atau disuruh lebih cepat untuk pulang. Jadi ini merupakan adab anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sumbang mencali ini hendaknya kita melazimi untuk menundukkan pandangan, karena mata syaitan itu ada pada pandangan. Ketika melihat lawan jenis harus menundukkan pandangan. Kemudian sumbang makan. Makanlah secukupnya. Makan pelan-pelan, tidak boleh tergesa-gesa. Dilarang makan sambil berdiri dan berjalan. Ini merupakan adat di dalam Islam. Makan dengan tangan kanan, tidak boleh dengan tangan kiri. Karena makan dengan tangan kiri ini adalah makan syaitan. Makan berjalan adalah makan yang diperbuat oleh syaitan. Untuk itu kita jaga adab ini. Untuk makan pelan-pelan, gunakan tangan kanan, jangan lupa baca bismillah, kemudian jangan mencapak, berbunyi ketika makan. Ini harus dihindari. Kemudian selanjutnya adalah sumbang pakaian. Pakaian haruslah sopan, bersih dan rapi. Jangan memakai pakaian yang jarang dan ketat, apalagi sampai mencetak lekuk-lekuk tubuh yang membuat laki-laki memandangnya jatuh kepada hasrat. Ini harus dihindari betul. Pakaian harus menutup aurat. Bagi wanita memakai jilbab menutup auratnya, karena perhiasan wanita itu adalah amal solehnya. Kemudian selanjutnya adalah sumbang karajo, yaitu idealnya pekerjaan perempuan adalah pekerjaan yang ringan dan mudah. Pekerjaan yang berat itu dikerjakan oleh laki-laki. Jangan sampai ada perempuan manjat pohon kelapa. Itu pekerjaan laki-laki. Jangan sampai ada perempuan mengangkat barang yang berat, atau ada perempuan yang seperti perilaku laki-laki. Ini harus dihindari, karena itu merupakan sebuah larangan dalam Islam. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Kemudian sumbang tanyo. Dalam bertanya, dengarlah terlebih dahulu penjelasan orang lain, barulah bertanya dengan sopan. Maksud sopan adalah tidak menguji apalagi merendahkan orang lain. Ketika orang itu berbicara, dengarkan terlebih dahulu. Setelah dia selesai untuk berbicara, maka barulah kita mulai untuk berbicara. Kemudian sumbang jawek. Sumbang jawek begitu juga ketika ditanya. Jawablah dengan seperlunya dan tepat. Jangan menjawab sekenanya, sehingga orang harus bertanya berulang-ulang karena semakin bingung. Jawaban yang perlu, jawablah dengan yang perlu-perlu saja, dan yang tidak perlu dijawab jangan dijawab. Ketika ada guru yang bertanya, dari mana? Oh, saya tadi dari sini. Ditanyanya cuman satu, jawabnya banyak sehingga tidak jelas apa yang dijawab. Itu merupakan juga bagian dari adab. Kemudian sumbang bagawu, atau lebih dikenal dengan sumbang dalam bergaul. Pergaulan perempuan dewasa Minang haruslah terjaga. Ia tidak boleh bergaul terlalu dekat dengan yang bukan mahramnya. Kalau kita lihat hari ini sampai mungkin mohon maaf
pergaulan yang tidak ada batas dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Video call, membuka aurat, atau bahkan terjerumusnya kepada perzinahan mata, terjerumusnya kepada perzinahan lisan, terjerumusnya kepada perzinahan sikap. Ini yang harus kita hindari. Kemudian yang terakhir adalah sumbang kurenah, sumbang dalam bertingkah laku. Dalam bertingkah laku sehari-hari haruslah tetap bisa menjaga perasaan orang lain. Jangan berkata berbisik-bisik atau menutup hidung dalam keramaian. Tertawa terbahak-bahak dan sejenisnya. Jaga lisan dan jangan menyinggung orang banyak. Nah ini tertawa terbahak-bahak atau berbisik-bisik. Sedangkan ada teman kita di samping kita, kemudian kita berbisik dengan teman yang lain, sehingga teman kita menganggap mungkin yang dibisikkan itu mungkin saya yang dibisikkan, atau sering memfitnah atau sering memberikan kata-kata ghibah. Itu harus kita jauhi. Anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga berlaku bagi laki-laki sebenarnya. Tidak hanya wanita saja yang menjalankan sumbang atau menghindari sumbang dua balai ini, tapi laki-laki pun juga demikian. Laki-laki jangan menyerupai wanita. Laki-laki jangan berbicara seperti wanita. Laki-laki harus tegas. Wanita itu lemah lembut. Anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada kita bersama, dan semoga anak-anak Ustaz tetap diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan untuk beramal soleh. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.